Tenang, aku kasih tahu istilah-istilah apa aja sih di dalam perkuliahan biar kalian paham. Biar kalian ngerti saat kalian berada di perkuliahan. Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang topik istilah-istilah dalam perkuliahan, khususnya buat camaba atau calon mahasiswa baru. So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like video aku, komen di bawah, dan subscribe ya guys agar channelku semakin berkembang. Halo kakak-kakak maba atau camaba, calon mahasiswa baru. Kalian pernah nggak sih ngamatin istilah-istilah penting dalam sekolah? Misalnya itu ada SBMPTN, SNPTN, ekstrakurikuler, atau full day school. Pasti istilah-istilah itu udah kalian pahami dong di luar kepala pastinya. Jadi di sini bukan mau nakut-nakutin atau gimana nih. Jadi kalian udah tahu belum istilah-istilah penting yang ada di perkuliahan yang sangat membingungkan? So, di sini aku mau bahas istilah-istilah pentingnya biar kalian tahu. So, disimak sampai habis ya. Mendengar istilah-istilah IPK, KRS, IP, atau lainnya pasti kalian bingung kan? Yuk kita bahas, cekidot. Tenang, aku kasih tahu istilah-istilah apa aja sih di dalam perkuliahan biar kalian paham. Biar kalian ngerti saat kalian berada di perkuliahan. Yang pertama, KTM atau kartu tanda mahasiswa. Ini sih kalau di sekolahan ibaratnya kayak kartu sekolah gitu. Pasti kalian punya ya di sekolahan kartu sekolah yang ada di sekolah. Dan itu fungsinya kayak buat minjem buku di perpustakaan. Terus kayak ya pokoknya penting banget sih kartu tanda mahasiswa ini, jangan sampai dihilangin. Yang kedua, KRS atau kartu rencana studi. Ibaratnya gini, di restoran kalian sedang memesan makanan atau order food yang diberikan oleh waitress atau waiter yang diisi oleh pelanggannya. Nah, gak jauh beda sama KRS. Kayak KRS itu kita mau ngisi mata kuliah apa aja sih yang mau kita ambil di semester itu. Jadi sebelum kampus menerapkan KRS online, jadi waktu dulu tuh ada KRS yang berbentuk formulir begitu. Tapi sekarang udah pakai KRS online sih karena lebih mudah. Sama no komushi nado kaodo ni mo kikan wai. Omae wa mou shindeiru. Nani? Lalu yang ketiga, SKS. Wow, SKS apa itu? Benda apa itu? Jadi SKS itu satuan kredit semester. Nah, jadi itu adalah bobot pendidikan dari tiap mata kuliah. Ya udah, kita ibaratkan aja main game. Pada umumnya, tiap kampus mewajibkan mahasiswanya membobotkan 144 SKS untuk lulus atau wisuda. Satu mata kuliah itu SKS-nya berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, hingga 6 SKS. Kalau total pertama 24 SKS, berarti kalian butuh 120 buat wisuda. Biasanya sih mahasiswa itu diwajibkan ngambil 24 SKS setiap semesternya, karena ya biar nggak keteteran belajarnya dalam mengajarkan tugas-tugasnya. Jadi cuma 24 SKS. Dan yang keempat itu IP, yaitu indeks prestasi, yang artinya sama aja kayak nilai akhir semester. Skala IP yaitu yang terendah hingga yang tertinggi, 0 hingga 4. Nah, mahasiswa yang mendapatkan nilai 4 di akhir semester itu sama aja mendapat nilai A di semua mata kuliahnya.
Penilaian mata kuliah itu menggunakan huruf E untuk yang paling rendah dan huruf A untuk yang paling tinggi. Kalau kalian mau lulus dan mendapat nilai bagus, minimal kalian itu mata kuliahnya jangan sampai E, yaitu minimal C+, B-, B+, dan A kalau yang paling bagus. You want you could do so you want him to do you so much you could do it. Yang kelima, IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Kayak dalam pertandingan sepak bola, mirip banget kayak agregat gitu. Secara teknis IPK dihitung dari rata-rata skor IP yang didapat tiap mahasiswa setiap semesternya. Jadi IPK itu mudah-mudah gampang turun dan gampang naiknya. Jadi kalian harus pertahankan konsentrasi belajarnya. Yang keenam, SP. Nih cowok-cowok jangan mikir yang aneh-aneh. Tanto. SP dalam perkuliahan itu singkatan dari semester pen. Itu adalah waktu belajar fungsional yang ada di antara semester genap dan semester ganjil. Biasanya mahasiswa memanfaatkan SP sekitar 2-3 bulan untuk mengambil mata kuliah lalu atau mungkin mata kuliah baru. Biar cepat lulus. Gimana? Masih bingung? Nih ada penjelasan tambahan. Jadi gini, kalian belum masuk kuliah di semester pertama. Sekitar misalnya September sampai Desember. Dan semester 2 misalnya Februari sampai Mei. Terus kalian ambil semester pendeknya misalnya Juli sampai Agustus, biar kalian cepat lulus gitu. Nah ini yang ketujuh, si akad. Si akad itu bukan kayak akad nikah. Jadi si akad itu singkatan dari Sistem Informasi Akademik, yaitu yang diberikan kemudahan kepada pengguna dalam akademik dan juga administrasi kampus secara online, seperti proses penerimaan mahasiswa baru atau PMB, pembuatan jadwal kurikulum, pembuatan jadwal kuliah, pengisian rencana studi atau KRS, pengisian nilai, pengisian data mahasiswa maupun dosen. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai pendukung analisis data dalam menentukan keputusan kampus. Terus next, yang ke-8 yaitu akad. Mungkin kalian belum pernah mendengar istilah akad. Jadi akad ini adalah singkatan dari administrasi akademik dari kemahasiswaan yang dipimpin oleh seorang kepala biro. Biro ini merupakan salah satu ujung tombak kepala kampus kepada para dosen dan mahasiswa di semua program studi yang ada di lingkungan kampus. Next, yang ke-9 yaitu PD Dikti. Jadi PD Dikti adalah sebuah pusat pengumpulan data penyelenggara pendidikan tinggi seluruh Indonesia yang dikelola oleh Dirjen Dikti, yang beralamatkan http://ristekdikti.go.id. Data yang ada merupakan hasil pengelola dari sinkronisasi dari suatu universitas nasional. 2000 years later. Next, yang ke-10 yaitu UKM. Jadi kalau di sekolah kalian itu kenalnya ekstrakurikuler. Nah, kalau di kampus yaitu unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Next, yang ke-11 yaitu KKN atau KKM. Ada kampus yang menamakan kegiatan pengabdian mahasiswa terhadap warga negara lain yang disebut dengan kuliah kerja nyata. Kegiatan yang berlangsung setelah SP biasanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang udah kuliah minimal 1 tahun. Peserta KKN atau KKM bakal dikirim ke daerah tertentu, juga menetap di sana selama 1 bulan bersama warga lokal. Gak cuma piknik loh,
mereka juga membantu memperbaiki sesuatu untuk menghidupi warga lokal tersebut. Tapi sayangnya semua kampus nggak memiliki program KKN atau KKN. Next yang ke-12 yaitu PKL. Mungkin para siswa SMK tahu apa itu PKL, yaitu kayak praktik kerja lapangan, kayak misalnya jadi karyawan, magang di salah satu kantor, seperti upaya untuk menentukan jurusan seperti KKN atau KKN. Nah, tapi gak semua jurusan gak punya PKL. Next yang ke-13 yaitu HIMA atau HMJ, yaitu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ibaratnya kayak OSIS waktu di sekolah sih, jadi tingkatannya lebih sama kayak gitu. Next yang ke-14 yaitu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tingkatannya juga sama seperti OSIS, yang tingkatannya lebih tinggi yaitu di universitas atau fakultas. Nah, organisasi BEM inilah yang bekerja sama dengan suatu universitas untuk kegiatan rentetan penerimaan mahasiswa baru. Nih ya, jadi nanti ketika kalian mau ospek, nanti itu kalian bakal diaturnya sama kakak-kakak BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Nanti pada saat ospek kalian bakal siap-siap diomelin oleh kakak-kakak BEM karena itu untuk melatih keberanian dan melatih mental kalian. Jadi kalian itu harus bisa membedain kalian itu udah calon mahasiswa ya, calon mahasiswa beda sama siswa. Jadi calon mahasiswa maha itu tinggi dan siswa itu berarti siswa yang tinggi. Kalian itu kayak lebih harus mandiri dan lebih berani. Jadi fungsinya ospek cuma itu sih, jadi kalian nggak ikut ospek juga nggak akan rugi. Lagian kakak-kakak BEM itu cuma menguji mental kalian doang, cuma sekedar menguji keberanian kalian. Nah kayak gitu jadinya guys. Nah nanti masih ada part 2 nya karena masih banyak sekali istilah-istilahnya, dan ini bakal aku cantumin ke part 1 aku ya guys. Baca. Nah, jadi itu dia sebagian istilah-istilah penting dalam dunia perkuliahan. Semoga kalian mengerti pembahasan dari aku tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan ya guys. Nanti aku bakal buat part 2-nya. So, sebelum meninggalkan video aku, jangan lupa untuk like video aku, komen di bawah, dan subscribe ya guys agar channelku semakin berkembang. So, thank you for watching.